warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wakil Menteri Pertanian, Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, para pejabat dari Kementerian Pertanian, Sahibul Bait, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, saya bersyukur hari ini bisa berkunjung silaturahim di Gresik, di Sedayu ini, dan bertemu dengan Bapak sekalian untuk tentu mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi dalam masalah perwaletan ini. Perlu saya beritahu bahwa sebenarnya masalah walet ini pernah dibahas di sidang kabinet dipimpin oleh Presiden. Waktu itu yang dibahas walet dan porang, karena walet ini dianggap memiliki potensi yang besar yang bisa menghasilkan artinya uang untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk memperluas pasar, kemudian memberikan bimbingan teknis dan mendorong supaya ada permodalan bisa diberikan melalui KUR dan berbagai hal. Pasar ini cukup luas, tetapi ternyata yang potensial itu di Cina, di RRC. Hanya memang di RRC ini ada persyaratan-persyaratan yang tadi saya dengar sulit, artinya ada yang agak rigid, sehingga yang bisa masuk ke sana itu hanya di kualifikasi tertentu dan jumlahnya justru tidak terlalu banyak. Ya. Yang banyak justru tidak bisa masuk. Saya tanya apakah itu karena memang khasiatnya berbeda. Ternyata itu bukan soal khasiat, tapi soal bentuk ya, yang tidak, tetapi khasiatnya sama. Dan anehnya saya dengar bisa masuk lewat negara lain. Ini permasalahan. Lewat mana? Lewat Hong Kong. Jadi tidak bisa direct, tapi dan tentu harganya lebih rendah. Negara-negara lain itu ada yang menerima, tapi harganya juga kurang bagus. Jadi oleh karena itu masalah-masalah ini saya minta nanti disampaikan secara detail, dan kita akan coba mencari jalan bagaimana supaya bisa menembus. Nah, saya dengar dulu bisa begitu, belakangan tidak bisa. Nah, kan dulu pernah bisa ya, bisa masuk dulu ya, sekarang menjadi tidak bisa masuk. Nah, yang penting bahwa pemerintah punya perhatian untuk memajukan perwaletan, baik dalam arti pengelolaan, pengolahan, maupun dalam arti pemasaran. Ini komitmen pemerintah. Nah, kendala-kendala ini coba kita akan cari jalannya, mudah-mudahan. Dan saya baru dengar bahwa ternyata memang walet ini hanya ada di Indonesia. Ya, artinya yang lainnya ada sedikit-sedikit. Ya, tadi saya juga ceramahkan di Sarbu Musi. Memang Allah menentukan begitu. Ya. Ya Allah itu wa ja'ala fiha rawasiya wa baraka fiha wa qaddara aqwataha. Allah menjadikan gunung-gunung di atas bumi, memberi berkah di bumi, dan menentukan makanan-makanannya atau apanya di bumi.
Ini oleh Imam At-Tabari disebut wa ja'ala fi kulli baldatin minha ma lam yaj'alhu fil akhar. Allah menentukan dalam satu negara, ini karena beliau ini santri Tebu Ireng juga ini, ketua ini, Pak Ketua ini. Allah menentukan dalam satu negara sesuatu makanan atau produk yang tidak ada di negara lain. Ini untuk memberikan lima'ashi ba'dihim min ba'din, untuk memberikan penghidupan supaya apa? Lebih tijara melalui perdagangan min baldatin ila baldatin, dari satu negara ke negara yang lain. Nah, ternyata kita itu selain punya rempah yang di negara orang lain tidak ada, punya macam-macam komoditi pertanian, perkebunan, ternyata juga punya walet yang bisa diperdagangkan dari Indonesia ke negara-negara lain. Artinya memang sudah Allah menentukan begitu. Nah, tinggal kita bagaimana mengelola ini supaya menjadi memberi manfaat dan maslahat seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur saya kira. Maka saya bilang kita juga diberi tanah yang subur, makanya jangan dibiarkan itu jangan ada, saya bilang jangan ada tanah lahan yang tidur. Saya kira Pak Wagub, dan jangan ada tenaga yang nganggur. Insya Allah kita makmur. Ya. Ini Pak Wamen ini juga begitu. Jangan ada lahan yang tidur dan jangan ada tenaga yang nganggur. Ini potensi yang sudah diberi oleh Allah. Di walet ini salah satu baru saya dengar bahwa ternyata kita jadi sudah ditakdirkan itu, wa qaddara fiha aqwataha. Nah, oleh karena itu hal-hal yang masih menjadi kesulitan teknis atau apa ya kita usahakan bersama. Nah, saya nanti dengan pihak Kementerian Pertanian dan yang terkait ini akan kita bicarakan. Saya kira dari saya begitu. Ya, mudah-mudahan. Saya terima kasih. Saya bisa tahu, bisa lihat. Ya. Tapi saya senang karena saya lihat pengolahannya tadi sulit sekali. Ya, hasilnya juga. Tapi saya tanya, ini sudah dididik, katanya sudah dilakukan pelatihan-pelatihan. Jadi mereka sudah bisa. Nah, ini yang kita emang ingin kita menguasai semua hal. Perwalitan apa saja, makanya kita melakukan kita program pemerintah itu skilling, reskilling, upscaling. Jadi supaya mempunyai keahlian-keahlian yang kita miliki dan kita bisa memanfaatkan potensi yang oleh Allah berikan kepada kita, termasuk walet itu. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya efek dari nitrit 30 PM itu akan menghancurkan budidaya atau populasi dari sarang burung walet itu sendiri. Karena apa? Karena pada usia 45 hari atau 1 bulan sarang dirampas diambil tanpa mengetahui sistem regenerasi. Dan kita berkeyakinan 5 sampai 10 tahun lagi Indonesia akan hilang namanya yang nama ekor burung walet Indonesia. Nah, itulah kira-kira nanti mungkin akan bisa kita bicarakan kita bahas bersama ya. Penggunaan pestisida yang ada di daerah-daerah ini tolong jangan keras-keras. Burung di daerah NTB kemarin itu yang mati Pak, itu jutaan Pak. Ada yang hasil kira-kira 30 kilo, 40 kilo jadi 5 kilo burung. Kenapa Pak? Karena imbasnya pestisida itu di kalau nggak salah itu kalau nggak salah itu jagung sama mente sangat keras untuk ekspor, apalagi ekspor ke Cina. Wah, sangat unik izinnya, dan lagi macam-macam ini disurvei berapa kali, tidak kunjung selesai surveinya, selalu gagal walaupun sudah dibantu dengan penjabat yang terkait.
Saya sudah mendengar berbagai masalah yang dihadapi dan ini merupakan keprihatinan terutama untuk para pengusaha yang dalam kelompok UMKM ya, karena aspek-aspek yang sifatnya teknis ini menjadi problem. Saya minta supaya lebih lengkap nanti disampaikan kepada saya ya, disampaikan permasalahan yang dihadapi untuk tentu saya bicarakan seperti apa solusinya supaya bisa, yang penting kan ada jalannya, yang penting ada jalannya, apa aturannya yang dirubah atau bantuan teknis misalnya sehingga itu bisa tercapai. Pokoknya kita carikan bersama-sama ya, bersama dengan Kementerian Pertanian dan lembaga yang terkait. Artinya pemerintah akan mendengar keluhan dan mencarikan jalan. Ya, itu prinsip yang saya sudah mendengar, akan saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia masalah yang dihadapi di kalangan masyarakat perwaletan. Nah, mungkin Pak Wamen ada sedikit penjelasan barangkali.